Halo, beneran lagi rame loh si afiliator loh. Pikirku waktu itu awal aku bikin video itu si afiliator itu si di mana videoku kapan waktu itu loh. Tadi aku udah nonton banyak nih dari Indra Kents ngomong dan banyak tak dengerin. Kenapa jadi masalah ya? Aku bikin video kapan ya? Sebelum bikin server deh. Lama banget kayaknya. Mana ya? 11 hari yang lalu. 11 hari yang lalu. Akhir bulan berarti. Akhir bulan aku bahas apa ya? Iya sih lagi rame bahas binomo gitu. Binomo penipuan gitu. Tapi kayaknya sebaiknya pahami konsep dan tekniknya dulu, cek akhir video mungkin di bawah ini mungkin oh kenapa gitu ya. Aku jelasin tuh. Malah Bitcoin itu yang penipuan gitu. Basicnya nggak ada diperdagangkan. NFT penipuan gitu. Ada segelintir orang yang manfaatkan, namanya penipuan nggak sih atau gimana sih? Bingung kan? Kalau semuanya ini nyampe aku ketik nih afiliasi marketing tuh gimana sih? Nah, afiliasi marketing kalau Wikipedia bilangnya jenis pemasaran berbasis kinerja di mana bisnis memberi penghargaan kepada satu orang atau lebih untuk setiap pengunjung atau pelanggan dibawa oleh upaya pemasaran afiliasi sendiri. Konsepnya kalau dari video Indra Kents tadi aku dengerin dia itu buka kursus trading, memperdalami ilmu trading. Mungkin dari banyak video intinya sih aku setuju sama si ini nih, si dokter Tirta. Mungkin edukasinya aja dia menyampaikan itu trading, itu trading, itu trading gitu. Padahal dalam kenyataannya orang itu bukan trading, itu tebak-tebakan gitu. Ya kan emang binomo tebak-tebakan, binary option. Binary option adalah gitu loh. Binary option itu apa? Diterjemahkan opsi biner adalah opsi eksotis finansial di mana imbalannya berupa jumlah uang tetap atau tidak sama sekali. Itu kalau kalah loss gitu semua total gitu kah? Kenapa disebut penipuan kalau emang aturan mainnya udah dari awal seperti itu? Bingung kan? Apa emang edukasinya ini yang jadi masalah gitu ya? Ya aku juga setuju dengan pernyataan si Indra dan si dokter Tirta, aku setuju karena edukasinya, tapi status edukasinya ini apa yang dikursuskan di tempat tradingnya Indra Kents ya. Di si Indra Kents kan dia punya kursus trading gitu loh. Masalahnya apa gitu? Beneran lah Bitcoin cuy. Nggak tahu Pandol los. Aku habis di situ. EM, MBL, AOA. Terus aku nyalain sopo. Aku cuman bilang aku goblok gitu loh. Nggak bisa milih. Ya kalau marah-marah ya marah-marah lah, siapa mau duitnya hilang. Kalau duitnya nambah aku bilang plus, tapi kan kenyataannya aku trading cuma bisa buat makan, tapi buktinya nggak bisa buat kaya loh. Kalau aku bisa kaya pakai trading, sugih beneran pakai trading loh, aku nggak buka usaha, nggak bikin ini, nggak bikin itu loh. Karena trading itu mengandalkan performance ya. Kalau lagi moodnya jelek, emosional dan banyak hal yang ada faktor-faktor tersebut kayak semacam luck ya. Kayak beberapa hari terakhir ini mungkin aku jelek banget, sumpah paling jelek trader sejak 2017-an ya, apa 2018 20 segitulah. Itu ada momen dimana ketika lo beli harganya turun, lo jual harga naik gitu loh, kayak ditandain gitu. Beneran itu ada terjadi, aku ngerasain gitu, kayak momen seperti itu ada gitu loh.
Nah kalau itu dibilang penipuan atau enggak, ya aku nggak tahu bisa dibuktikannya lewat apa. Tapi kenyataannya beneran gitu loh. Habis aku jual dia naik tinggi gitu, aku tahan sampai setahun atau beberapa tahun tuh dia nggak naik-naik gitu. Terus duitnya gimana cara membuktikannya kalau itu permainan bandar gitu? Ya harus ada aturan pemerintah masuk mengenai hal tersebut, mengenai apa namanya, eh, apa ya, aturan mainnya itu seperti apa gitu, siklus dalam hidup si trader itu gimana, itu aturan mainnya harus terbuka dengan pemerintah. Jadi ngebuka skripnya itu, aturan mainnya itu harus dibuka ke pemerintah, sama regulator dan dibuktikan sama programmer dan timnya mereka. Oh iya, ini aturannya benar, seperti cara mainnya. Ya aku sih nggak tahu apakah trader-trader kripto, aku kan di kripto ya, yang sekarang kayak digoreng gitu. Kemarin NFT sama si siapa, Chef Arnold, si siapa, everyday itu, ya aku mikir itu gorengan gitu. Kenapa ya? Karena pasti nanti ada satu orang, segelintir orang yang diuntungkan. Aku sih ngerasa itu kan opinion ya, bukan melihat seorang itu jelek. NFT itu bagus, cuman di zaman sekarang ya tetap hati-hati gitu. Kok dibilang afiliasi marketing itu kita ngajak orang terus kita dikasih duit karena kita udah ngajak orang, apakah itu ilegal atau legal? MLM ngajak orang kita dapat duit loh, beneran dapat penjualannya berapa, kita dapat hadiah loh. Itu pun dari si bandarnya, kasar gini lah. Kayak aku nih pernah Nexa juga aku menjalankan seperti itu gini. Ada tetanggaku ngajakin orang, adiknya ngajakin, mas adikku mau daftar, mas tetanggaku mau daftar. Sebagai rasa terima kasihku, aku kasih duit dia, mbak, bang, mas, dek, bla bla bla, nih aku kasih terima kasih udah menawarkan saya punya produk. Kalau nanti ada orang lagi nggak apa-apa, nanti saya kasih deh beberapa. Dah, itu termasuk afiliasi lo. Dia ngomong kanan kiri, ini bagus, entah itu dengan gayanya dia, ini aku punya bagus Nexa, makanya itu cepat banget untuk menjalankan bisnis seperti itu. Tetapi dari si yang orang diajak, misalkan nih bayar 50.000 nih beli voucher, 50.000-nya tetap masuk kantongku, aku ngeluarin duit lagi itu yang udah jadi milikku, aku kasih dia 50.000, nilainya nggak dikurangin, semua nggak dikurangin, aku kasih dia, nih mbak, vouchernya nilainya 50.000 tanpa dikurangin. Nah orang yang ngajak tadi karena aku rasa terima kasihnya atau memberikan penghargaan karena dia menawarkan aku punya produk, aku kasih duit, nih mbak 20.000, terima kasih ya. Atau kasih, udah gini aja deh, kalau ntar ngajak orang lagi saya kasih 10.000 per orang deh, gimana? Kalau mau ya udah ajakin aja, nanti pemasangan aku pasang-pasangin. Ya pikirku apakah itu jahat? Ya enggak lah. Kalau jahat pikirku, kalau misalkan kita deposit, kita beli voucher lewat orang tersebut, nilai vouchernya 100.000, yang dikasih ke kita cuma 70.000 misalkan seperti itu. Nah yang 30.000 ini kemana? Aturan mainnya seperti itu. Kalau emang seperti itu terjadi, ya ini jelas ya lu jangan goblok, dininya segitu ya lu beli ngapain ke orang kok harganya segitu. Sama aja gini deh, beli cabe ke penjual di pasar itu beda, harganya juga beda kalau lu beli langsung ke pengepul atau ke petaninya langsung. Karena dari petani itu ada pengepulnya dulu, baru ke pasar, ke drop, itu nanti ada drop situ, nanti ada pedagang lagi ditransferkan ke bawah, itu harganya udah markupnya tinggi banget loh. Kalau mau bahas ke arah sana, itu aturan mainnya bagaimana bos? Berarti ada bandar dong, terus ada judinya juga dong. Orang pedagang cabe ngerasa nih dapat bocoran, bos cabe besok langka, apa yang dilakukan? Besok gua nggak dapat setoran nih cabai di sini, pedagangnya apa, petaninya pada nggak mau nanam, misalkan di sini panennya jelek, bandar akan stok banyak dong nanti biar dijualnya untung kan. Nah karena ngerasa nanti ecernya dapat, kok jadi langka bos, ya lagi cabai lagi susah, sama dia stok lagi nih, banyak orangnya stok 1 kilo sampai habis nih, dijualnya akhirnya melambung kan, bisa seperti itu. Aku jadi rancu nih yang mana gitu loh. Intinya sih kayak orang ini aku dengerin ya,
Ini oke, dokter Tirta sih bilang ini edukasinya oke lah, edukasi. Mungkin si Indra kan salah kali ya, mungkin lah bener option itu ya itu tadi tebak-tebakan. Yang bener sih tebak-tebakan, kalau bener ya dapat duit, kalau nggak bener duitnya habis gitu, mungkin seperti itu karena aku nggak ikut. Terus aplikasi Binomo dilaporkan ke Bareskim, mungkin latah aja sih. Maybe latah, udah lama itu, bukan baru, cuma udah diblokir tapi tetap aja jalan kok. Terus penipu semakin muda, charming and branded. Kalau nyebutnya penipu kayaknya terlalu kejam deh ya. Marketing itu selalu dinamis ya, siapapun yang menarik jadiin marketing. Kok nggak salah kayak Elon Musk itu dibilangnya marketing kripto, bisa dong, karena dia mempengaruhi semua banyak orang untuk membeli Bitcoin waktu itu. Kenapa Bitcoin naik kan bisa jadi ke situ, dia menerima pembayaran Bitcoin. Karena Elon Musk orang yang berpengaruh, karena dia aja orang udah hebat banget, dia kalau beli sesuatu pasti bagus. Kayak Doge di pom-pom, mau gimana, mau nuntut Elon Musk. Nah kayak kemarin aku bilang dia itu bajingan gitu kan, waduh nggak percaya lagi aku sama dia. Ini mainan dia, suka-suka dia, kayak lagi bad mood, aduh aku nggak sukanya Bitcoin harga turun tiba-tiba, ayo Doge ini bagus nih, Doge bawa apa di tweetsnya, terus dia Doge-nya naik. Kan akhirnya lama-lama orang jenuh nggak percaya, ah nih ngompor doang kan gitu. Temanku bilang Elon Musk aja beli, masa lu nggak beli gitu, dia orang hebat, dia pasti cuan gitu. Ya kalau untuk sesaat saja nih, kalau waktu pas rugi mau nyalakan Elon Musk dituntut gitu kan, dia nggak mungkin. Edukasinya dari mana, suka-suka dia lah, dia punya. Enaknya gimana ya kalau kali ngaca, kalau lo nggak menyebarkan ini ngaca kan lo akan terkutuk 7 turunan. Nah itu tuh orang yang dituntut tuh. Kalau salah, sekolah yang salah, kitanya nggak mampu menjalankan, masa sekolahnya yang dituntut. Sekolah ngajarin 4 kali 4, tapi kita tetap goblok. 4 kali 4 sama dengan 8, padahal yang bener 16 misalkan seperti itu. Terus masih salah juga, salah-salah, masih sekolah yang dituntut. Sekolah nih dasar sekolah goblok, sekolah nggak guna. Saya sekolah masih goblok, coba sekolah aja digoblok-goblokin, padahal yang lain enggak gitu. Terbukti berbohong video lawas Indra Ken, ya mungkin berbohong ini, yes. Dia menyebutkan binomo itu legal. Legal itu kalau menurutku setuju sih kata-kata dia. Legal dan ilegal itu adalah mengenai perizinan. Ada yang tidak legal belum tentu menipu, ada yang ilegal tetapi menipu ada. Bohong-bohongan gitu, nipu-nipu orang ada banyak lah. Kayak kasus-kasus yang udah terungkap sebelumnya itu, apa yang dulu tuh haji itu legal tapi buktinya ada penggelapan, itu kan berarti penipuan atau penyalahgunaan, itu masuk penipuan kali ya. Ancam trader TikTok gara-gara memberitahu kebusukan trader afiliasi. Diancam gimana ya, emang trader itu dapat kok afiliasi dapat keuntungan karena mungkin deal-dealan kok. Ntar kalau ngajak orang dapat lu nanti gue kasih bonus lu sekian ya, kayak orang sales lah. Sales itu gaji nggak seberapa, kalau kita bisa ngejual banyak, close bulanan atau tahunan itu bisa 4 kali lipat dari gajinya dia atau 5 kali lipat dari gajinya dia loh. Gaji 4 juta kalau misalkan penjualannya bagus, bagus lah intinya, kerjanya bagus, kita bisa 4 kali lipat loh itu di sales loh. Dan kalau afiliasi itu mungkin sales online kalau menyebutnya ya. Makin banyak yang diajakin, makin hidupnya di sana. Yang diajakin selalu bisa hidup terus-terusan, dan dia pasti dapat bonus lah. Entah itu dia orang rugi atau enggak, kebanyakan trader adalah ya pikirku ya rugi lah. Enggak mungkin terus-terusan untung. Ada momennya, itu rugi-rugi itu ada momennya. Terus sama ini mas-mas ini kasihan sih, dia rugi 500 sekian juta. Dia sampai marah-marah. Dia nyalahkan si itu tuh si apa, Indra sama apa tadi namanya lupa, membongkar semua penipuan afiliator. Berkedok sukses di trading, berkedok sukses di trading. Kalau menurutku ya, aku sih jujur kasihan aja sih mas-mas ini. Aku juga pernah rugi, sampai sekarang aku juga rugi kok, beneran rugi. Ruginya aku rugi goblok, jadi sial aja gitu. Jadi kayak harga market lagi naiknya 500%, 200%, aku cuma dapat 2%, 3%, ya itu goblok gitu kan.
Atau waktu pas marketnya dapat menaik semua, ternyata koinku stuck diem aja. Nah itu goblok karena kita menempatkan satu modal di beberapa titik yang loss gitu. Atau beli 5 koin atau 8 koin misalkan gitu, 6 koinnya loss atau nggak gerak, terus atau geraknya dikit doang nih, ada satu koin yang naiknya tinggi, ada satu koin ternyata dia bablas turun jelek gitu kan. Secara kalkulasi untung di satu koin, atau satu koin untung nih, koin untung besar, satu koinnya lagi atau dua untung koin koin kedua mungkin untungnya cuma 10%. Tapi koin yang sisanya nih, ada koin 4 koin misalkan, sisanya itu dia nggak gerak nih, cuma naiknya 1% 2%. Kalau dijual kan pasti rugi kan. Terus ada sisanya koin tuh minusnya 20% atau 10%. Nah di trading itu ya selama ini yang aku tahu, minus 10% berarti naiknya harus 2 kali lipatnya, harus naiknya 20% biar mendapatkan balik modal. Itu ingat, balik modal loh. Kalau misalkan minusnya 30%, jadi kita butuh seperti itu kelipatannya gitu loh, 2 kali lipatnya gitu kalau nggak salah, seperti hitungannya. Aku sih nggak perhatiin waktu itu, pernah hitung tapi kira-kira seperti itu. Jadi misalkan turunnya 10, naiknya harus 2 kali lipatnya gitu. Dan kalau dikalkulasi dari semua koin, misalkan 8 koin itu antara plusnya dan kerugiannya karena banyak koin yang nggak bergerak. Kalau misalkan kita jual, karena market itu kan selalu dinamis, ada momennya dia ke atas lalu dia akan turun lagi ke bawah, dimana ada puncak pasti ada lembah gitu kan. Itu ada kayak hukumnya di trading kan, seperti itu kan. Cuman kita menempatkan posisinya yang pas, ini yang paling sulit menurutku. Nah kita harus mau nggak mau di momen itu harus dijual di posisi satu yang udah turun rugi, yang kita nggak mau hold lagi, dan satu koin yang stuck nggak gerak atau geraknya dikit dijual tuh pasti rugi juga karena dikit banget. Kita kan harus presentasi jual beli kan, ada fee-nya kan. Kalau jual beli aja 0,6% loh, jadi kita keuntungan harus 1%. 1% dikurangin itu ya nggak untung lah, karena rugi waktu juga. Lalu yang sudah rugi udah jual rugi lagi, selesai. Kita akan memulai di market atau session berikutnya, atau berapa minggu kemudian atau sebulan kemudian, untuk mengembalikan posisi market dan kita posisi beli yang pas. Nah seperti itu. Nah jadi gimana nih, nyampe dia rugi ratusan juta ini ya repot ya. Dia apa yang dia lakukan, pertama apa yang dia lakukan dulu, karena ada orang yang depresi, orang yang udah marah itu selalu mengungkapkan sesuatu yang di luar, atau dia menyalahkan keadaan. Aduh nih penipu lu gitu kan, lu ngejeblosin gue dalam masalah gitu loh. Tapi kan dia udah gede, dia punya ratusan juta, itu janjian minjem kan repot ya. Intinya kan tahu, dia harus tahu oh trading itu seperti apa. Apalagi dia punya dapat kursus kan, masa kursusnya salah. Ada kursus trading yang udah pro, ada membaca grafik dan yang lain-lain. Kalau nggak yakin gimana caranya? Ini repot sih, harus tanyain dia, harus detail ini dia kenapa bisa rugi, kerugian ini repot loh. Kalau trader itu apa ya namanya, ini masih namanya tebak-tebakan sih. Dokter Tito yang confirm sih, memang tebak-tebakan sih. Miskin bukan privilege, ini ternyata dari bukunya Indra Kens. Miskin bukan privilege, mungkin ya namanya judul ya, tapi isinya kan nggak tahu ya, nggak ngerti aku, nggak komen ini. Aduh trading ini zaman sekarang lagi hitnya loh. Ini kayak gini nih tuh, pahamilah, ini serem kayak gini, turun beneran hancur kayak di ini. Aku rugi beneran rugi coy. Cuman aku nggak expose lagi di YouTube atau ini mengenai hal ini, apa ya, ya buat apa, aku juga nggak pro. Kalau aku bilang untung terus, untung main 100.000 200.000, kalau setiap hari aku bikin konten trading mikir kayak gitu, apa nggak ada guna gitu loh, mau ngapain. Apa ya, nggak guna analisnya kan. Close mingguan, close bulanan kayak kemarin, ada yang chatting, bang siapa yang chatting itu pegang apa gitu, Velo, terus pegang apa, oh iya si apa ya, MBL gitu.
Nah sekarang lagi pegang apa? Kalau sekarang ini aku lagi pegang tel. Ntar kalau tel rugi di Instagram aku bilang ya baru beli rugi lagi, ya baru beli rugi lagi. Ya emang begitu cara mainnya cuy, ya gimana ya, masa mau menyalahkan keadaan? Nyalakan keadaan boleh, emang kalau mau sih kembali ke diri masing-masing sih ya. Kalau kalau aku sih ngerasa ya itu goblok aja sih gitu. Pilih yang benar, usaha misalkan usaha yang cocok, sesuaikan kemampuan gitu. Main-mainnya pinggir jurang, jatuh sakit. Aku aja juga habis modal gitu, dulu juga habis modal waktu pas covid awal itu 2019 juga kolaps, tutup sono tutup sini. Tahun sebelum awal-awal main main apa kripto juga hancur-hancuran bro. Untung ya untung, cuman capek banget akhirnya bikin berubah strategi tradingnya, mingguan bulanan tergantung modal juga gitu. Tapi kalau semacam gini, mana ini aku full screen nih, ini kan lihat Bitcoin deh. Bitcoin itu dari awal Februari, kita close dari 2020 September ya, kan naik terus nih, udah untung nih ya kan, puncak di 21 April 2021 lah. 21 April sampai Juli aja turun terus, Juli ke November naik, sekarang turun. Ada siklusnya kan, kalau ini turun lagi, kalau misalkan sepanjang tahun dia turun terus semacam nih Pandu. Nah ini aku pegang Pandu di 4000 loh tuh, ruginya banyak loh, dari 4000 di Agustus 2021 nyampe sekarang nih 2022 nih, bayangin aja nih, habis nih duitnya. Aku jual di 1000, coba ini udah habis duitnya cuy di sini. Aku udah ngomongnya apa, aku goblok, serius aku goblok gitu. Kayak AOA ikut FOMO gitu, misalkan AOA di 2000 berapa dulu tahun 2021 di sini nih, di sini main di sini, habis pucuk nih aku jual di sini 120-an. Coba siapa yang goblok? Ya aku goblok gitu, beneran. Kayak MBL di pertengahan tahun lalu Mei, MBL juga sama tuh, aku masuk di 200 atau 100 sekian, 200-an ini 125-an, jual di sini atau dijual di 90-an. Coba di sini nih Mei nih, di awal Mei salah ini, di sini zona sini coba 100 di 200-an, di 225-an di sini kayaknya sih, jual di zona 100-an sini. Coba yang goblok siapa ya? Karena kita nggak memposisikan. Kalau waktu pas turun begini kadang aku bikin caption, janganlah kalau harga turun jangan nangkep pisau yang lagi jatuh lah, sakit. Kalau kayak gini dikasih kayak gini, turun atau naik coba, siapa menebak? Kalau dari pergerakan seperti ini dia akan turun gitu, tapi bisa juga naik. Siapa kalau mau, ada yang beberapa gini misalkan, ya udah lu pasang di sini buat kenaikan sesaat, atau lu tungguin turunnya beberapa minggu ke depan. Kalau penghasilannya nggak ada tempat yang lain buat makan beberapa minggu ke depan, ya makan modal terus, modalnya dimakan, diambil, lama-lama habis modal karena nggak mau turun. Kalau kayak gini dari November 2021 misalkan, kalau aku orang yang nggak bisa scalping lagi, scalping itu kayak jual beli cepat lah, kayak zaman dulu awal-awal, dari awal tahun akhir tahun awal Desember ya, ini udah indikasi turun, aku nggak beli ya, nyampe Januari misalkan aku beli nyampe sini, naiknya zaman berapa persen gitu kan. Apakah cukup buat hidup? Enggak cukup buat hidup. Apakah udah naik dikit kita beli? Kan enggak, harus kayak aku tekniknya harus nunggu berapa hari, 1 hari 2 hari gitu momennya. Kalau menurutku momen pas kadang dapat, ambil 10%, misalkan market rata-rata cuma 10%, ya udah main di 10%, 5%, 3% doang. Tapi kadang sekali turun lossnya juga banyak, 10%. Ya semuanya harus pinter-pinter aja kita sih ya, rumit ya. Cuman dari metaverse kayak gini ya, ingat ya, investasi itu kalau investasi itu kita memberikan duit atau membeli saham atau apa, itu intinya ya kayak gini. Si Raymond Chin ini ya tau lah, ini ya lu mau untung 1 miliar, modal lu nggak recehan bos gitu kan. Itu
untung 5 juta, modal lu berapa bos? Sekali trade 5% dari 5 juta lu berapa bos gitu kan. Mau miliaran, modal lu berapa bos? Setelah punya misalkan buat bertaruh 1 miliar buat main-main, di belakang layar lu hidupnya bagaimana bos? Kalau semuanya ditaruhkan di situ nggak bisa hidup lagi bos. Tabungan ada, buat makan ada, buat masukan yang lain ada, karena nggak selamanya itu karena waktu pas nyangkut lu akan diamkan itu duitnya, nggak akan lu ambil istilahnya break trading dulu lah gitu, sampai balik modal dulu. Kalau modal cekak baru main lagi, atau enggak resikonya udah sempit, udah memenuhi, ya udahlah aku cut di minus misalkan 1 juta atau 2 juta untuk memulai di pasar session berikutnya lagi gitu, untuk kalkulasi dulu ya nggak apa-apa. Intinya semua tergantung pilihan sih. Aduh, ini sih belajar dulu lah sebelum trading lah bro. Trading intinya, trading itu mudah, beli di harga yang murah, jual di harga yang mahal. Cuman momennya bos sulit bos. Ini aku tanggalnya nggak diliatin loh, nggak kelihatan cuy. Wah, karena aku putih ya ini. Ya wis lah, mau gimana ya, kasihan nih, kasihan. Cuman ya kita mengalami hal sama bos gitu kan, istilahnya you not alone, kamu nggak sendirian cuy gitu kan. Masih ada kita juga tuh. Ini hari ini Wednesday Februari 9 jam 2 pagi aku bikin videonya, langsung tak upload aja lah. Kalau trader ya hati-hati lah, daripada bukan penipu sih sebenarnya. Ngomongnya apa ya, ada sih penipu. Kalau ngomong penipu ada loh, koin Squid Game itu juga orangnya kabur tuh juga nipu sih. Bola ya, kalau penipu nggak penipu pokoknya jangan asal naruh duit aja lah. Kalau nggak percaya dengan kemampuan diri sendiri di zona sini, mainnya kecil-kecil, jangan sampai ratusan juta. Kalau ratusan juta sekali loss, nangis lah beneran deh, mumet. Aku lebih mau bikin support, IT support, kagak jadi bikin tim warehouse itu loh, aplikasi development gitu. IT support tuh aku pengen bangun 2018an, nyampe sekarang aku nggak punya tim. Mau bikin itu tuh setup Rinas, itu PF Sensei, Close Hyper-V, ini yang aku bisa semua nih sebenarnya. VMware, Mikrotik, Debian, Apache, Postfix, Samba, ini kan kombinasi itu. Kuasai di sana gitu sih. Tapi ternyata nggak ada duitnya cuy. Hidup nggak pernah tahu besok mau kemana. Jalanin aja guys sih. Tapi ya jalan sembari gerutu ya gak apa-apa lah. Nama pun hidup manusia ini cuy. Entahlah. Nunggu hidup mau besok mau gimana. Terima kasih.